Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung para pemirsa di malam ini, Rabu malam, di acara Ngopi TV, Ngobrol Persatuan Islam. Hari ini kita akan kembali berdiskusi dan tema yang dipilihkan adalah mengelola perbedaan. Dan tema ini sangat relevan dengan suasana yang akan kita hadapi dalam waktu dekat ini, di mana kita akan melakukan pemilihan wakil rakyat dan pimpinan negeri ini. Dan tentunya perbedaan itu sendiri tidak hanya levelnya adalah level sosial ya, tapi juga ada level keluarga gitu ya, level yang lebih kecil ya, level individu. Dan ini akan menarik kita perbincangkan karena perbedaan ini memang kita hadapi dalam keseharian gitu ya. Dan apalagi di zaman now sekarang ini, di mana informasi yang kita terima begitu mengalir begitu deras, sehingga kita dihadapkan dengan banyak pilihan. Dan tentunya dengan pilihan-pilihan tersebut kita akan sulit mungkin ya dalam menentukan pilihan-pilihan tersebut dan mengakibatkan timbulnya perbedaan-perbedaan. Dan untuk tidak memperpanjang pembukaan, mari kita sama-sama untuk memulai acara ini dengan kami izin menyapa kepada guru kita, Yai Miftah Fauzi Rahmat. Assalamualaikum Yai Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Yai? Terima kasih. Sehat ya. Makasih banyak. Silahkan berkenan Yai untuk bisa sedikit memberikan pengantarnya tentang bagaimana kita mengelola perbedaan. Masya Allah. Ala Nabi wa ali salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajah. Terima kasih Rusden, kawan-kawan kru semua. Terima kasih telah mengangkat topik yang memang dalam beberapa hari yang akan datang negeri kita, bangsa kita akan memasuki satu hajat politik ya. Ada yang menyebutnya sebagai perhelatan politik, ya hajat politik lah, hajatan. Dan biasanya kan kita punya istilah misalnya bapak hajat gitu ya. Kalau punya hajat itu kayak sesuatu yang mengganjal jadi pikiran kita, sesuatu yang kita urusi, inginnya segera kelar, beres, dan selesai. Dalam istilah terminologi Sunda, yang hajat itu biasa mengidentikan dengan kalau sudah selesai itu dengan kalimat, dengan kata pucat bisul ya. Apa terjemahannya? Pecah jerawat. Bisul itu jerawat gede. Jadi seakan-akan punya sesuatu yang mengganggu dan ingin cepat-cepat selesai. Itu katanya disampaikan oleh yang ingin satu putaran, inginnya udahlah hajatnya sekali saja selesai. Ini dari semua kubu, bukan hanya dari warna tertentu gitu ya, tapi dari semua kubu inginnya satu putaran supaya cepat selesai. Itu karena rupanya ada ketidaknyamanan. Ada sampai diibaratkan sebagai bisul. Jadi inginnya cepat-cepat selesai gitu. Nah, barangkali di antara ketidaknyamanan itu adalah apa yang Gus Dian sampaikan,
Karena ada perbedaan pilihan di antara Ya. kita ini. Ya. Inginnya sih cepat selesai, kita kembali ke rutinitas kehidupan sebelumnya. Sudahlah, apa yang sudah dibangun melalui pertemanan sekian lama tiba-tiba jadi renggang. Ya, sampai katanya terpisah lalu dikumpulkan oleh Facebook begitu ya, dipertemukan oleh WhatsApp, Ya. akhirnya pisah lagi Pisah karena lagi. pilpres Ya. gitu. Nah, ini yang ingin segera selesai, bukan hanya di antara teman, tetangga, tapi juga di tengah-tengah keluarga. Ya. Mungkin suami istri beda pilihan, beda warna. Ya. Dan sebetulnya tidak apa-apa selama kita bisa mengelola perbedaan itu tadi. Saya itu kebetulan begini mau diedit juga tidak apa-apa. Kadang-kadang mungkin karena artificial intelligence itu sudah makin canggih, mungkin tahu kalau saya suka olahraga bola dan sebagainya. Jadi kalau saya scroll kayak misalnya lihat-lihat sesekali di short YouTube begitu ya, itu suka muncul video-video singkat cuplikan bola. Ya. Bisa gitu juga suka plus badminton barangkali. Suka muncul cuplikan-cuplikannya. Nah, tiba-tiba ada satu kalimat begini, enggak tahu siapa lah pakai jersey, jadi dia memfoto jersey Manchester United ya. Apakah itu berarti saya pendukung Manchester United? Belum tentu ya. Nah, rupanya ada postingan seorang ibu yang mengatakan begini, punya suami sesama fans MU itu sesuatu banget gitu, dengan tanda kemudian cinta dan lain sebagainya. Jadi dia bersyukur wah calon suami dan yang kemudian jadi suaminya itu ternyata adalah sesama penggemar MU. Artinya hampir-hampir dia bayangkan, tuh kalau saya rivalnya MU siapa? City. Weh, sewat. Dia nggak bisa bayangkan kalau suami istri misalnya satu suka MU, satu suka City. Gitu. Kalau Arsenal? Chelsea. Wes, bukan Spurs ya? Spurs juga. Spurs juga hebat ya. Nanti kita tes satu lagi. Nah, dan termasuk di tanah air juga saya kira ada klub-klub yang dulu punya rivalitas. Jadi kata perempuan ini punya suami yang ternyata penggemar MU juga, sesuatu banget dan dia seakan-akan menumpahkan syukur begitu. Nah, hal itu sekarang masuk dalam pilihan partai politik, dalam pilihan presiden. Bisa jadi suami istri itu punya pilihan yang berbeda. Nah, di mana sebetulnya asal muasalnya muncul permasalahan yang mengkhawatirkan ini? Satu di antara atau dua di antara kata kuncinya itu, yang pertama adalah atau tiga ya, satu sosial media, yang kedua algoritma di internet itu, dan yang ketiga apa yang kita sebut dengan echo chamber. Pertama, sosial media. Nah, sosial media itu hanya memberikan kepada kita sesuatu yang pada tataran mau disebut lahiriah atau luaran, informasinya itu singkat-singkat, mirip seperti debat capres-cawapres. Jadi debat capres-cawapres itu sebetulnya debat versi sosial media, karena kesempatan menjelaskan hanya 2 menit, menjawab juga hanya 1 menit. Itu betul-betul konsumsi sosial media, karena menyampaikan sesuatu yang sangat berat dalam 2 menit bisa dibayangkan. Lalu meresponnya lagi dalam 1 menit. Ditambah kalau ketersinggungan karena gimmick-gimmick, itu setengah menit sudah terambil. Jadi betul-betul polanya, memang formatnya yang disepakati bersama oleh para tim ses itu tidak bisa memberikan ruang untuk eksplorasi lebih jauh. Ya. Jadi sosial media hanya memberikan kepada kita informasi yang tidak lengkap. Bukan hanya setengah-setengah, mungkin 0,0 sekian persen juga tidak sampai. Jadi ketika kita mau memutuskan pilihan dan sebagainya, kita memutuskan pilihan berdasarkan info yang sebenarnya tidak lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, algoritma. Algoritma ini kalau kita scroll seperti beliau, saya men-scroll dapat postingan
tiba-tiba pertandingan bola. Kalau kita nikmati sampai tamat 1 menit, nanti postingan berikutnya itu muncul lagi. Iya. Karena algoritmanya terbaca. Jadi makin banyak kita nonton bola itu, makin banyak postingan tentang bola masuk di timeline kita. Iya. Dalam bahasa anak-anak, saya tidak tahu, mungkin TikToker itu FYP katanya. Apa itu FYP? From your page. Weh, betul. Karena istilah saudara harus dijelaskan. Singkatan harus didefinisikan. Ya, FYP itu harus dijelaskan. For your page, gitu ya. Front your page. Your page. Saya salah malah. Mohon dimaafkan. Dan menurut saya tidak apa-apa kita jawab tidak tahu. Kalau ditanya singkatan kita tidak tahu, ya tidak apa-apa. Karena kita memang bukan penghafal singkatan. Kita bukan penghafal singkatan. Jadi FYP gitu ya. Nah, algoritma itu akan memberikan apa yang memang kita sukai muncul. Jadi kalau memang saudara penggemar satu pasangan calon dan saudara sudah jatuh hati pada pasangan calon itu, postingan-postingan berikut itu akan memperkuat jatuh hatinya saudara. Otomatis terkirim lagi gitu. Benar. Dengan versi lain, cerita lain, dan lain sebagainya. Itu mengapa dalam sosial media sekarang ada yang disebut dengan buzzer ya. Karena mereka memproduksi konten, dan itu dilakukan oleh semua. Siapapun. Memproduksi konten untuk mendukung jagoannya. Yang ketiga, echo chamber. Echo chamber ini seperti gaung di ruangan kita sendiri, ruangan kosong, menggema. Ya, jadi kayak ada ruangan, kita menjaga kita, memukulkan tangan kita, nanti bergema kembali pada kita lagi. Jadi kita hampir tidak pernah berinteraksi secara matang, secara dewasa dengan mereka yang berbeda pendapat dengan kita. Jadi sebelum pada mengelola perbedaan, kita ini harus membiasakan diri dulu keluar dari 3 jebakan tadi itu, dari echo chamber, dari ruangan yang hanya menggaungkan pendapat kita, ketersetujuan kita, kesama sikapan kita, harus keluar dari algoritma. Jadi sesekali lihatlah pasangan yang didukung lainnya, nanti muncul juga yang baik-baiknya. Lihat juga pasangan berikutnya. Kalau misalnya sekarang ada 3 calon, simak masing-masing dari tim pendukung itu, nanti muncul informasi semuanya. Dan yang versi sosial media yang pertama tadi, keluar jebakan itu adalah agar jangan jadikan informasi sepotong, semenit, 2 menit, itu menjadi penentu. Kan sering disebutkan, kalau ada serangan fajar, ada uangnya mungkin hanya 50.000, money politik begitu, kalau ada laporkan ya. Misalnya 50.000 untuk 5 tahun, gitu kan. Nah sekarang ini sebetulnya info yang kita terima ini hanya semenit, 2 menit, untuk 5 tahun. Biasakan untuk menggali info lebih dalam lagi. Betul. Atau lebih luas lagi, dan seterusnya. Gitu. Menarik sekali Yai. Menarik sekali yang tadi disampaikan oleh Yai, dan itu memang realita ya yang kita ya di zaman now sekarang ini, ya kita mengkonsumsi informasi sehari-hari itu ya lewat HP gitu ya, lewat informasi yang kita terima. Ini penggunaan zaman now tadi, betul kali saya dengar 3 kali menyebutkan kata now, itu tidak ada hubungannya ya dengan echo chamber itu. Ya misalnya dalam salah satu debat zaman now begitu, tidak ada hubungannya ya. Tidak ada. Karena dijawab oleh kubu yang lain. Nah saya melihat 2 sisi. Kata kubu ini zaman now, kata kubu yang satunya lagi, zaman now sekarang ini sudah tidak lagi menggunakan zaman now lagi. Jadi katanya yang menggunakan zaman now itu bukan anak zaman now. Anak-anak zaman now tidak menggunakan istilah itu. Itu katanya. Nah ini contoh ini ya. Diksi ya. Silakan dilanjut. Oke. Nah sebelum ke sisi sosialnya, tadi yang saya sempat di pembukaan itu dari sisi individunya ya. Benar. Anggaplah ini ada saya mewakili kolonial mungkin yang
kalau dulu tuh kita tuh belajar itu kan dari guru ya, dari orang tua ya. Kita tuh mendapatkan informasi itu seperti apa istilahnya tuh bertahap gitu ya. Betul. Jadi kita tuh waktu itu terasa lambat gitu ya. Kita tuh misalnya menonton TV atau menonton bioskop itu kan tidak seketika film itu muncul seperti sekarang gitu ya. Jadi bertahap gitu ya. Kita belajar juga bertahap gitu. Itu waktu itu nikmat atau bagaimana? Nikmat ya? Nikmat sekali ya. Masyaallah. Kita bisa mengerjakan banyak hal ya. Dan kita melakukan aktivitas di luaran juga yang mungkin tidak senikmat zaman dulu anak-anak sekarang gitu ya. Baik. Nah, maksud saya ini dengan yang anak-anak yang sekarang gitu ya, mereka mendapatkan informasi yang istilahnya tuh menonton bisa memilih gitu ya. Benar. Membaca dia bisa dengan mudahnya memilih pilihan-pilihan yang mereka sukai gitu ya. Nah ini kan artinya kan ada gap nih dari generasi yang terdahulu dengan generasi yang sekarang gitu. Betul. Nah itu kan itu istilahnya anggaplah di level mungkin di keluarga lah gitu ya. Itu sendiri sudah memunculkan perbedaan-perbedaan ya. Betul. Saya dengan anak saya tuh berinteraksi berbeda dengan saya dengan ayah saya misalnya. Ya. Nah ini kan perbedaan seperti itu. Benar. Nah kira-kira bagaimana ya? Jangan sampai kita tuh dahulu bapak begini gitu ya. Betul. Akhirnya anak-anak tuh merasa ya tidak relate dengan kehidupan mereka gitu. Benar. Nah perbedaan seperti itu gimana mengelolanya ya? Masya Allah, ini mengelola generation gap ya. Generation gap betul ya. Antara yang kolonial dan yang milenial gitu ya. Yang pertama saya kira apa yang dialami ini, kata saya selalu ingat Allahyarham Ayahanda tercinta itu menyampaikan kalimat ini, kalau ada perbedaan pendapat atau kalau Bapak mendeteksi mungkin saya kurang setuju atau apa, ini biasalah di keluarga kan, dalam keluarga. Nah, Bapak itu motif, tolong nanti dicarikan ya siapa saya harus rujuk, atau saya bisa cek sekarang. Kalimatnya saya ingat betul. We think our fathers fool, so wiser we grow. Our wiser son will think us so. Silakan diterjemahkan ya. Terus, nah itu saya sama anak-anak juga saya kadang menyampaikan itu. Ya. Dulu belum merasakan mungkin ya. Artinya, ini saya terjemahkan dulu saudara ya. We think our fathers fool. Kita mengira orang tua kita itu kurang bijak, kurang pintar. Ini menurut anak-anak ini, sisi anak-anak. So wiser we grow, sampai akhirnya kita pun menua dan kita pun menjadi bijak. Maka anak-anak yang lebih bijak dari kita akan mengira kita juga kurang bijak, gitu. Nah, artinya apa yang Gus Den rasakan barangkali juga dirasakan. Artinya ini hampir setiap generation itu begitu. Jadi atau saya ke atas, jadi anak ke ayah, ayah ke kakek. Ini mengulang cycle itu, misalnya ya, karena pengalaman hidup memang. Ya, pengalaman hidup itu tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Jadi time will tell itu sepertinya benar. Waktu itu akan mengajarkan pada kita kenyataan yang benar-benar pahit, seakan-akan benar kata ayah saya dulu, gitu. Tapi itu tidak bisa diterima waktu itu. Ya, karena kapasitas dia menerimanya belum mengalami banyak hal dalam hidup yang memang harus dialami sendiri. Ya, kalau hanya berdasarkan kepada aturan dan ajaran, saya kira ajaran kitab-kitab suci sudah sangat baik. Al-Quran sangat sempurna. Semua sudah ada di situ. Tapi kita semua kan tidak selalu mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran itu sampai
oh ternyata benar Iya. ini kata Al-Quran itu. Iya. Setelah kita mengalami benturan-benturan Iya. kehidupan. Nah, yang perlu kita berikan mungkin rambu-rambu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang penting itu kan dalam bahasa Arab itu ada ta'lim untuk pengajaran, ada tarbiyah untuk pendidikan, dan ada ta'dib yang ketiga. Sebetulnya pengadaban, to be civilized begitu. Saya menerjemahkannya bagaimana ya? Jadi ada to educate, ada to train, dan ada to be civilized atau to civilize, untuk membuat manusia itu menjadi beradab. Digunakannya kata ta'dib. Nah, dalam hadis, dalam riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang diterjemahkan menjadi ajarlah atau didiklah anakmu untuk zaman yang bukan zamanmu. Sebetulnya tidak menggunakan kata alimu auladakum. Tidak menggunakan kata ajari anak-anakmu. Tidak menggunakan kata tarbiyah, tapi menggunakan kata adibu auladakum. Jadi terjemahan yang lebih tepat sebetulnya ajarkan pada anak-anakmu itu adab. Gitu. Adab yang akan sesuai untuk zaman yang bukan zamanmu. Gitu. Nah, mempersiapkan ke arah sana. Dan saya selalu membayangkan ini pada di sekolah misalnya, saya ada pengalaman orang tua yang memilih dalam tanda petik berkompromi dengan kenyataan. Misalnya ada anak yang berkebutuhan khusus. Disarankan begini begitu, orang tuanya memilih tidak mengambil jalan yang sulit atau jalan yang pahit, jalan yang berat. Saya selalu sampaikan, ini pernah ada kasus sampai ada anaknya ini mungkin melakukan tindak kekerasan pada orang tuanya. Nah, saya menyampaikan pendapat saja. Saya bilang, mungkin sekarang kita masih bisa bersabar menerima itu, tapi satu saat kita akan melemah, kita menua, dan anak-anak kita menguat, anak-anak kita membesar. Jadi kalau kita tidak berbuat apa-apa, sekarang kita bisa menahan misalnya layangan tangan mereka pada kita. Sekali lagi, ini sebuah kondisi khusus yang menjadi doa dan keprihatinan kita semua. Nah, mungkin waktu itu orang tua merasa masih segar bugar, dia bisa menerima itu sebagai tanda cinta. Tapi saya meminta ada untuk membayangkan satu zaman ketika kita menua dan mereka menguat. Kalau itu tidak ada persiapan untuk itu, ya selesai kita. Nah, didiklah atau adibu auladakum li zamanin ghairi zamanikum itu, didiklah anak-anakmu untuk zaman yang bukan zamanmu. Kapan itu bukan zaman kita lagi? Ketika kita kehilangan kekuatan kita, kehilangan masa muda kita, kehilangan usia produktif kita, energi kita. Nah, anak-anak itu harus siap untuk itu. Harus siap dalam tanda petik mendampingi, mengurus. Nah, ini bagian dari pendidikannya, pelajarannya. Supaya kalau orang tua sudah sepuh itu justru kesempatan khidmat sebesar-besarnya. Bukan malah ditinggalkan dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi dari dua pihak akan selalu harus ada kompromistis. Karena orang tua harus mempersiapkan bukan hanya anak, tapi juga dirinya untuk zaman satu zaman yang bukan zaman kita lagi. Jadi kita juga harus bisa untuk tidak terlalu memaksakan kehendak sama anak. Misalnya begini, ada perbedaan ini, perbedaan pendapat tentang fikih. Misalnya ada yang anak-anak putri yang sekolah di sekolah dasar sampai menengah di sekolah muslim terbiasa berkerudung. Tetapi mereka berkerudung itu karena sudah dikondisikan di sekolah, bukan sebuah pilihan, bukan sebuah keyakinan. Artinya atau sekolah orang tua belum berhasil meyakinkan bahwa berkerudung itu menjadi sebuah kewajiban. Kadang-kadang di sekolah kami saja itu suka ada forum diskusi, anak-anak berkerudung semua. Tapi kadang di antara forum diskusinya itu adalah bagaimana posisi jilbab, kerudung, apakah ini wajib atau bukan, masing-masing dengan berbagai argumentasi. Sampai ada juga yang merujuk argumentasinya itu pada beberapa putri atau istri tokoh agama di negeri ini tidak berkerudung, gitu katanya. Karena misalnya
ya argumentasinya menggunakan otoritas, saudara. Iya. Tapi mereka tidak berkerudung, gitu misalnya ya, Iya. terjadi diskusi. Ala kulli hal, ada yang kemudian ingin dalam tanda petik mencoba tidak berkerudung. Terjadilah antara orang tua dan anak ini gap tadi Iya. itu, generation gap. Ya. Lalu mungkin datang konsul, kalau saya sebut konsulnya pada saya nanti di satu tempat lah. Iya. Gitu. Tapi pada akhirnya ya meminta, mungkin saya dianggap dari sisi agamanya bagaimana. Iya. Saya jawab, di sini ini ada dua perkara. Satu perkara fikih, dan yang kedua perkara hubungan antar orang tua dan anak. Kalau kita paksakan fikih, boleh jadi hubungan merenggang. Ini pilihan. Atau mau perbaiki dulu hubungan orang tua dan anak dengan memberikan pemakluman pada fikih, pada pengamalan fikih yang di dalamnya ada perbedaan pendapat. Ya. Jadi menyikapi generation gap itu menurut saya Ya. yang harus dipertimbangkan adalah jangan sampai hubungan orang tua anaknya itu Renggang. karena itu akan berpengaruh untuk zaman yang bukan zamanmu. Betul. Jadi kalau kita sudah renggang di awal, Ya. bagaimana hubungan anak dengan kita nanti itu? Betul. Gitu. Harus ada kompromi. Mudah-mudahan ya saling tarik menarik, karena biasanya ketika kita makin kencang ditarik, bagian sini makin kencang juga. Betul. Tapi kalau kita longgar juga, mudah-mudahan di sininya Iya. juga mendekat. Mungkin disitulah kita bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya setelah usaha, ya kita berserah diri dan berdoa. Iya, Gitu barangkali. Maaf jadi kepanjangan. Nah, itu justru kita bisa memetakan dari awal nih perbedaan tadi ya. Dan kalau saya boleh memperdalam lagi ya. Tadi generation gap tadi. Ya. Yang kita hadapi sekarang ini adalah memang bagaimana generasi muda sekarang ini gitu ya. Mereka kan dihadapkan dengan begitu banyak pilihan gitu. Benar. Sangat banyak. Kalau saya dulu seolah cita-cita tuh waktu kecil gitu ya, ditanya cita-citanya apa? Dokter, insinyur gitu. Kayaknya sih udah jelas gitu ya. Okay. Karena pilihannya memang itu gitu, dan yang yang terlihat seperti itu gitu. Ya, betul. Nah, generasi sekarang gitu, saya bayangkan adalah mungkin mereka itu untuk membuat keputusan itu tidak segampang kita dulu gitu ya. Oke. Dan itu tantangan besar ya dalam memilih sekian banyak mungkin keputusan besar dalam kehidupan masa depan mereka nantinya gitu ya. Mereka tuh mau memilih mau belajar apa, mau cara membagi waktunya bagaimana gitu ya. Ya. Mau berteman, bersosialisasi dengan siapa, mau kemana. Sekarang kan terbuka semua gitu istilahnya tuh. Betul. Dan buat saya dengan melihat situasi seperti itu, saya membayangkan anak-anak sekarang itu akan sulit dalam menentukan pilihan-pilihan tadi, tidak gampang gitu. Dalam artian sulit di sini bukan berarti akan gagal atau bagaimana ya, tapi istilahnya tuh ya bagaimana bisa lebih fokus, bisa mengeksploitasi supaya menjadi seorang ahli atau memang sukses lah gitu ya. Nah, itu yang saya bayangkan gitu ya. Betul. Nah, kira-kira dengan begitu banyak pilihan tadi, baik, mengelolanya gimana? Nah, jadi betul saudara kata beliau ingin lebih dalam lagi katanya. Ternyata saya baru memahami yang maksud dalam itu adalah dari pengalaman. Nah, ini memang kami rasakan, kita rasakan semua itu, ada generation gap, ada semua yang beliau sampaikan tadi itu sangat kena ya. Nah, suatu saat saya mengumpulkan anak-anak kelas 12 yang mau ujian. Kemudian saya tanya mereka, kalian ini memilih jurusan mana yang ingin kalian ambil itu sudah tahu atau belum? Jurusan yang mau dipilihnya itu apa yang dipelajari? Gimana ke depannya itu sudah tahu atau belum? Nah, saya tanya, yang memilih karena minat, angkat tangan. Berapa angkat tangan?
Yang memilih karena ikut teman, angkat tangan. Terus angkat tangan. Yang memilih karena orang tua, angkat tangan. Ada juga. Ya. Yang memilih tidak tahu karena yang 3 ini karena faktor lainnya, angkat tangan. Gitu ya. Dari 4 nih, minat, teman, orang tua, dan lainnya. Yang paling banyak angkat tangan di yang mana? Teman. Luar biasa. Betul. Yang banyak itu karena teman. Ya. Jadi memilih minat, memilih masa depan karena teman. Yang paling sedikit. Karena orang tua. Benar. Betul. Saudara, di ruangan kelas, anak-anak yang memilih karena orang tua. Waktu itu, Iya. 1 orang. Dan begitu dia memilih 1 orang, dia celinguk kanan kiri, nggak ada lagi yang lain. Nggak apa-apa, saya bilang, bagus itu, bagus. Dia memilih karena orang tua. Gitu. Mungkin sebetulnya banyak sahabat yang 1 orang ini, ya, sebetulnya memilih itu karena orang tua. Dalam pengalaman kami juga, kami sering mempertemukan anak dengan orang tua karena perbedaan. Orang tua mau masuk jurusan ini, anaknya ke yang lain. Ya. Pada saat datang ke saya seorang, ini saya waktu itu jadi kepala SD. Datang seorang tua, orang tua bawa anaknya. Anaknya nilainya bisa masuk kemanapun lah sekolah. Baik. Tapi dia ingin satu sekolahan. Jadi anaknya, orang tuanya ingin kamu harus masuk ke sekolah ini supaya nanti bisa masuk ke SMA ini dan nanti masuk ke perguruan tinggi ini. Jadi sudah dipetakan itu jalannya. Sudah dipetakan orang tua itu. Harus masuk ke SMP favorit ini supaya masuk ke SMA favorit ini, nanti masuk ke kampus favorit ini, gitu. Nah, sementara anaknya ini ingin memilih satu SMP yang faktor memilih SMP-nya ini bukan karena teman, bukan karena nilai, bukan karena pertimbangan masa depan. Dia memilih SMP itu hanya karena di depannya ada lapangan sepak bola. Pasti diketahui di mana ya. Depannya lapangan sepak bola. Dan dia memilih itu karena itu. Orang tua kan, masa milih sekolahnya karena depannya ada lapangan sepak bola. Kan pasti enggak masuk gitu. Ya gimana? Milih sekolah itu ya karena gurunya lah, karena ini karena depannya ada lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola umum, bukan milik sekolah. Cuma karena depannya ada lapangan sepak bola. Datanglah pada saya cerita bawa anaknya. Saya dengarkan. Setelah selesai saya bilang, Bu, saya setuju dengan pendapat anak ibu, gitu. Ibunya itu langsung, Pak Miftah ini gimana? Jadi dia berharap dari saya itu ada dukungan untuk dia, gitu. Karena ketika anaknya ditanya, kamu gede mau apa? Saya mau jadi pemain bola. Karena dia senang bola. Kata ibunya di depan saya. Nah, main bola itu paling kamu sampai usia berapa? 35 tahun, 40 tahun itu betul-betul beruntung lah kalau misalnya bisa sampai 40 tahun. Karena kan main bola di atas usia 40 tahun, adu lari dengan yang masih 20-an kan terasa sekali kan ya? Ya, beda. Jadi fisik ada batasannya. Nah, sampai usia 40, kata anaknya, tidak apa-apa. Setelah itu saya jadi pelatih. Jadi pelatih. Dia punya jawaban juga gitu. Main bola. Dia punya peta jalan juga. Dan untuk diketahui, sekarang anak itu lulus dari perguruan tinggi yang diharapkan oleh orang tuanya. Jadi tetap dia sekolah di depan yang ada lapangan bolanya, tapi lulus dari kampusnya sesuai harapan orang tuanya. Win-win solution. Win-win solution. Rupanya jalan menuju itu tidak harus satu titik, bisa dari, dan dia jadi lulusan terbaik di sekolah yang ada lapangan bolanya itu. Gitu. Nah, menurut saya kuncinya itu adalah mempererat bonding, memperbanyak ikatan emosional orang tua dan anak. Saya selalu sampaikan kepada guru-guru kita itu kalau anak belum mengerti, bukan ditambah materi, tapi dekati dia. Jadi raih emosinya. Karena menurut Allah Yarham, sebetulnya belajar, menurut Bapak, belajar paling baik itu memang emosi positif. Nah, hubungannya dengan mengolah perbedaan, kita itu adalah makhluk yang digerakkan oleh emosi, info yang singkat-singkat. Kalau kita kembali ke masalah pilpres dan sebagainya,
yang memunculkan itu emosi negatif lebih dahulu. Termasuk ketika kita berbeda dengan anak, mengelola pertama itu kita memilih, ada dua pilihan, jalur emosi negatif dan jalur emosi positif. Ya. Sangat sering saya berulang kali minta maaf di depan anak-anak. Ya. Sangat sering saya itu memilih emosi yang negatif. Jadi kita lebih cepat ke yang negatif dulu, tidak memikirkan alternatif yang emosi positifnya. Ya. Dan itu menimbulkan dampak pada anak-anak. Ya. Sebagai contoh, suatu saat anak saya SD lah, saya lupa kelas berapa. Karena saya dan istri mengelola sekolah, ini nasib anak-anak yang sekolahnya berada di sekolah orang tuanya. Dia harus pulang sesuai jam pulang orang tuanya. Bukan sesuai jam pulang anak-anak yang lain. Ya. Yang lain pulang jam 12, dia pulang jam 3. Karena orang tuanya ada di situ. Pulang ke rumah tidak ada siapa-siapa. Ya. Nah, begitu. Nah, menunggulah dia di ruang guru. Ketika dia di ruang guru, waktu itu masih zaman mungkin ingat kayak miniclip.com. Tidak ingat ya? Itu games flash. Flash yang dibuat sederhana. Ya. Dan memang kadang ada didesain untuk matematika sederhana, apalah sederhana, mencocokkan dan sebagainya. Tapi karena web gratisan, itu suka muncul iklan, pop up. Ya. Nah, iklannya ini ternyata iklan yang membuat orang tuanya kaget. Ya. Saya kaget. Karena yang pop up-nya, loh, gitu kan. Tidak bisa dikontrol ya. Ya itu kan pop up. Ya. Tapi saya tidak, itu tadi, lebih memilih emosi yang negatif. Ya. Apalagi saya merasa, wah, ini di ruangan guru, yang lain melihat, Ya. padahal belum tentu. Ya, betul. Itu kita sudah asumsi duluan. Kita jadi tidak enak, lalu menegur anak kita. Kenapa kamu itu? Apa jawab anak saya? Kenapa Abi lihat yang itu? Lihat yang ini. Rupanya dia bisa mengelola. Dia tidak perhatikan yang pop up itu. Karena perhatian dia sedang tertuju kepada permainannya itu. Saya yang tertuju pada. Jadi sudut pandang anak, kita tidak, kalau saya mau ngambil yang negatif, salah kamu itu pop up ini, lalu muncul berbagai dalil berbahaya dan lain sebagainya lah. Gitu. Padahal dia ternyata tidak melihat itu. Jadi upayakan memilih pendekatan emosi yang positif, meningkatkan hubungan, mempererat, walaupun dengan itu banyak hal yang mungkin harus kita korbankan, seperti idealisme kita, bayangan kita, harapan kita, anak-anak kita ini harusnya A, B, C, D, dan E, mungkin dari A sampai Z. Lalu kita harus pangkas, sekarang dari A sampai T, dari A sampai M, dari A sampai I, dari A sampai E, pada ujungnya A saja. Misalnya itu lama-lama ekspektasi orang tua makin lama makin menyesuaikan. Gitu barangkali. Satu di antara cara mengolah perbedaan, menyesuaikan ekspektasi. Gitu. Betul. Sangat menarik ya. Saya jadi ingat dulu nih ya. Waktu berjenjang lah gitu ya. Kita mencoba memikirkan masa depan gitu ya. Jadi dulu di awal-awal tuh, di awal-awal remaja lah ya, kita tuh berpikir tuh ideal gitu ya. Benar. Kita tuh idealisme lah gitu. Bahwa segala sesuatu tuh kita seolah-olah bisa rancang, direncanakan gitu ya. Pokoknya kita hidup dengan pemikiran yang indah selalu gitu. SMP itu? Itu pada awal-awal. Nah, remaja lah ya. Baik. Setelah itu bergeser mulai. Ya, dari bergeser karena mulai real gitu ya. Mulai lebih rendah lah. Ada sisi ideal ya, istilahnya tuh idealisme, yang kedua ini optimisme lah. Jadi kita masih ada berpengharapan gitu ya. Walaupun tidak seideal awal gitu ya, tapi kita tetap optimis gitu. Luar biasa. Bergerak lagi setelah itu ya, sudah mungkin ada pengalaman-pengalaman yang tidak seindah yang dibayangkan. Dari optimis itu mulailah ke realistis. Ya, belum. Terakhir. Idealis, optimis, pesimis dulu turun. Enggak, pesimis terakhir itu ya. Oke.
Jadi Idealis, idealis, optimis, optimis, terus realis. realistis. Oke, Ya, realistis. jadi realistis. Ya. Jadi lebih realistis terhadap permasalahan. Jadi tidak lagi Memaksakan kehendak. harus begini, harus Ya. begitu. Ya. Nah, pada akhirnya setelah realistis ini Pesimis. muncul juga pesimis. Karena mungkin makin berkurang lah itu ya, mungkin kekuatan yang tadi saya sampaikan gitu ya. Ya. Nah, itu yang saya rasakan gitu ya. Masya Allah. Pernah ada tahapan-tahapan hidup seperti itu ya. Luar biasa. Saya izin menggunakan ini Iya, ya. karena ada, mudah-mudahan saya bisa ketemu. Iya. Itu ada puisi Iya. yang ditulis Allahyarham untuk anak-anaknya yang laki-laki. Ada juga puisi untuk anak-anak yang perempuan pada waktu kelahiran. Yang perempuan itu jadi bagus itu. Nah, di antara kalimat Allahyarham itu adalah, aku tak ingin kau menangis karena patah, putus asa, dan pesimis. Gitu ya. Itu untuk anak laki-laki. Itu anak laki-laki. Ada kami menyimpannya. Walaupun dalam bahasa beliau, biarlah sajdahmu basah dengan air mata. Ya. Jadi kalau mau menangis, menangislah di atas sajadah gitu. Karena menangis sebetulnya bukan sebuah kelemahan, melainkan kekuatan. Ya. Itu tema lain lah ya, nangis kuat. Nah, jadi optimis, idealis, optimis, realis, ya. dan pesimis. Masya Allah. Nah, mungkin juga itu dilalui oleh anak kita. Jadi generation gap itu, anak sedang berada pada tahap idealis, sementara orang tua sudah pesimis. Jadi itu tahapan tadi itu dialami juga oleh anak kita. Anak masih Dan idealis. kita harus kompromi dengan Benar, kita kompromistis. Tidak bisa harus memaksakan Betul. memahami sama seperti kita ya. Betul, kurang lebih. Satu saat saya mohon izin kalau nonton, ada kawan yang ajak saya di Kuala Lumpur, kami jalan begitu, lalu dia menunjuk pada satu titik. Itu tuh dulu tempat ketika saya masih masa jahiliyah, gitu kan, jahiliyah. Apapun itu makna jahiliyah. Terus saya tanya, sekarang kalau anakmu masuk ke sana, kau izinkan atau tidak? Ya tidak, gitu. Ya tidak. Kenapa? Saya bilang, bukankah dulu kau itu beroleh pencerahan setelah lewat sana, gitu. Kenapa? Seakan-akan orang tua akan berkata, jangan lewati jalan itu, nak. Aku sudah melakukan banyak kesalahan. Dan aku belajar dari kesalahan itu. Mungkin anaknya akan berkata, izinkan aku untuk juga melakukan kesalahan. Maksudnya bukan melakukan kesalahan, tapi mencoba belajar dari kesalahan itu. Jadi ada kalanya orang tua mesti berikan ruang anak untuk jatuh. Bukan sengaja dijatuhkan, tapi dia belajar dari kegagalan dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu semua kita alami. Jadi dari idealis ke optimis ke realistis. Kalau saya pribadi agak berbeda. Maksud saya luar biasa bisa membagi dalam 4 tahapan itu. Saya dulu juga tidak terlalu gimana-gimana, jadi mungkin sudah realistis dari dulu kali. Gitu. Jadi ini keadaan yang kita hadapi, kita lakukan sebaik yang kita mampu, kita syukuri, dan itu saya kira bagian untuk tidak mempunyai ekspektasi, itu bagian dari bagaimana kita mengelola perbedaan. Sekarang ini dengan adanya berbagai partai, berbagai pasangan calon, menurut saya kalau dia punya ekspektasi, ujung-ujungnya kecewa juga. Yang ketika jadi siapapun calonnya, kecewa juga. Karena ternyata kompromistis. Karena ternyata kan kita idealis nih, bangsa begini, optimis menang, optimis. Pada akhirnya daripada bangsa terbelah, kita realistis. Dulu misalnya ada 2 kubu, ya akhirnya 2 kubu ini bersatu. realistis lah begitu.
Apakah sekarang juga di ujungnya setelah idealis, optimis, realistis, lalu ujungnya hasil kerjasama itu pesimis juga sekarang? Enggak ya? Enggak. Realistis. Oh, masih di realistis. Siap, siap. Terima kasih Yai, ulasan yang sangat menarik, dan mungkin kita akan sedikit naik nih Yai ya ke Masya Allah. sisi yang lebih besar gitu ya. Dan untuk sisi yang lebih besar, tentunya kita dalam kehidupan sehari-hari ada lingkungan bertetangga gitu ya. Dan sampai yang lebih besar lagi adalah Bernegara. berbangsa dan bernegara, atau lebih jauh lagi kita dengan dunia internasional misalnya kan. Dan variabel-variabel perbedaan itu kan makin tinggi, tingkatan sosial tadi makin banyak pula gitu ya, perbedaan ya, atau variabel yang kita harus perhitungkan itu kan akan makin banyak pula gitu. Betul. Nah, termasuk juga dalam kehidupan kita dalam situasi politik seperti sekarang ini juga, komponen variabelnya juga sangat banyak gitu ya, menjadi bahan pertimbangan kita gitu ya. Ada dari sisi pandangan agama, dari sudut pandang mungkin etnis ya, lingkungan dan sebagainya gitu. Nah, dengan pengalaman tadi di skala yang lebih kecil dan kita bergerak ke yang lebih besar, seperti yang barusan saya jelaskan. Nah, kira-kira perangkat apa nih yang kita perlu pegang, atau bagaimana sih sebetulnya mungkin dalam ajaran agama Islam gitu ya, menempuh perjalanan yang lebih jauh, lebih luas tadi ya. Ya, baik, terima kasih. Ini saya tadi mendengar pertanyaan, saya membuka ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Saba, surat 34 dari ayat 20-an, kemudian sampai di ayat 24. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, saya bacakan. Saya sering menjadikan ayat ini sebagai dalil diskusi, kompromi dalam perbedaan gitu. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ard. Katakanlah, siapakah yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi? Qulillah, jawablah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita boleh jadi berbeda, tapi Al-Quran ini mengajarkan kepada kita sesungguhnya sumber, karena kadang-kadang perbedaan ini dipicu oleh kepentingan. Kadang-kadang, tidak selalu. Misalnya ada perdebatan antara IKN dilanjutkan atau tidak. Misalnya ini ya, memang bukan hanya misalnya, memang ada perdebatan itu. Ya. Apakah kalau mau memindahkan ibu kota itu harus di tempat yang dari nol, seperti yang sekarang dilakukan, atau mengembangkan kota yang sudah ada, yang sudah berjalan. Misalnya itu jadi perdebatan. Dan misalnya kalau di negeri-negeri yang terpolarisasi, pilihan itu tinggal pada dua, ya pada incumbent, pada petahana, dan pada oposisi. Pasti akan selalu yang memilih petahana adalah yang diuntungkan di zaman pemerintahan petahana, dan yang memilih oposisi adalah yang tidak diuntungkan. Itu selalu begitu, memang template-nya begitu. Jadi yang sudah merasa nyaman, udah lanjut saja. Yang tidak merasa nyaman, mari kita berubah. Kan begitu, memang begitu. Karena tidak merasa nyaman atau tidak kebagian dalam diantara diskusi capres kan yang mengemuka, ya bisnis sulit kalau tidak ada di lingkaran elit, begitu ya. Nah, tapi kita tarik bahwa semua rezeki kita, baik ketika kita diuntungkan oleh rezim petahana maupun bukan, Al-Quran mengajak sebetulnya siapa yang memberi rezeki itu bukan sistem. Artinya
Kalau kita sedang sulit karena tidak berada dalam sistem, Iya. tetap itu rezeki yang kau terima itu kulillah. Siapa yang memberikan padamu rezeki dari langit dan bumi? Allah. Iya. Jadi ujian ini ujian dari Allah. Jangan selalu serta-merta menyalahkan sistem. Gitu. Yang kedua juga, bagi yang dapat nikmat juga, dapat nikmatnya itu dari Allah. Jangan terlalu mendewakan sistem. Ya. Bahwa kita dapat untung ini karena kebetulan kita dukung ini. Tidak, rezeki kita itu dari Allah. Al-Quran mengingatkan itu. Jangan kalian lupa. Jadi jangan gantungkan pilihan kita itu berdasarkan karena kita sedang dapat untung nih dari si A, si B, si C. Jadi karena yang memberi rezeki kalian itu bukan mereka, tapi Allah. Ya kalau kita diuji, saya tidak dapat proyek dari si A, tidak dari si B, tidak dari si C, tidak. Ya. Itu jangan juga udah saya golput aja. Tidak, karena yang menguji kau tidak punya rezeki juga Allah. Kembalikan ke atas. Sebetulnya sumbernya sama. Lalu dalam perbedaan itu, nah ini ayat berikutnya, lanjutan ayatnya. Yang menurut saya sangat indah. Wa inna au iyyakum, dan seluruh ayat Al-Quran itu. La'ala hudan au fi dhalalim mubin. Bahwa kami ini, saya bacakan. Sesungguhnya kami, atau kamu, atau kalian, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Jadi menurut ayat Al-Quran ini, kalau kita mau mengelola perbedaan, berdiskusi dan berpendapat itu, kita harus menempatkan diri kita pada titik, saya dan Gus Den ini, misalnya kita berbeda. Antara saya dan Gus Den, itu antara ada yang dalam kebenaran dan ada dalam kesesatan yang nyata. Tapi ayat Al-Quran tidak mengajarkan, saya yang pasti berada dalam kebenaran. Dan lawan bicara, saya yang pasti ada dalam kesesatan. Tidak, kata ayat Al-Quran ini, inna kami wa iyyakum, dan engkau pasti berada dalam kebenaran atau kesesatan yang nyata. Jadi kita menempatkan diri kita juga pada peluang. Kita yakin yang kita yakini ini benar. Tapi kita harus selalu membuka ruang. Boleh jadi kita juga berada dalam posisi kesesatan, dalam kesalahan. Karena itu bergantung dari luasnya, ya begitu kita melihat lebih luas, oh ternyata kan kita sering tadi perjalanan dari idealis ke optimis, ke realis, ke pesimis. Ketika idealis yakin sekali, tapi kemudian dihadapkan kepada benturan, kayaknya keyakinan saya yang dulu itu tidak terlalu benar, sekarang saya realis saja lah. Kita realistis, yakin dengan realistisnya kita, tapi kemudian kita kayaknya realistisnya kita juga ini pesimis. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi kita selalu membuka ruang. Aufi dhalalim mubin. Karena itu jangan terlalu mendukung-mendukungnya, jangan terlalu anti juga anti-antinya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, lakukan musuhmu begitu rupa, siapa tahu dia jadi kawanmu. Sebagaimana yang dicontohkan dalam perhelatan waktu yang terakhir kan, kita mungkin berbeda pendapat sampai masalah keluarga. Atau yang didukung bersatu. Ya maksudnya yang ini berpisah karena beda dukung mendukung, ternyata di ujungnya bersatu, di atasnya bersatu gitu. Dan jangan terlalu mencintai orang yang kau dukung juga habis-habisan. Siapa tahu satu saat dia jadi musuhmu gitu. Jadi yang sedang-sedang saja. Saya jadi ingat salah satu pembicaraan dari Allahyarham nih. Waktu itu pembincangan keluarga kalau nggak salah, yang ada istilahnya tuh kebenaran recehan katanya. Benar. Jadi bukan pertanyaan recehan ya. Bukan kebenaran recehan. Kebenaran recehan, betul. Benar. Bisa diceritakan lagi ya? Kurang lebih begini. Ada kebenaran yang harganya itu mutiara. Ada kebenaran yang recehan. Misal begini, kita sedang berkendara. Ini anggap saja zaman sebelum GPS, sebelum Google. Kita berkendara, saya dan istri. Menuju titik A itu ada jalan kanan atau kiri, gitu. Terjadilah perbedaan di situ juga. Saya bilang kiri, kata istri saya, kanan lebih cepat. Nah itu, mana yang benar, kiri atau kanan, ini benarnya bukan sebuah kebenaran yang perlu dipertaruhkan jiwa raga. Ini kebenarannya
recehan. Recehan. Oke, kamu benar. Kita ke Ikutin kanan. aja gitu. Begitu. Nah ini tuh kan kata saya juga tidak perlu begitu kita kanan terus kemudian macet, ternyata macet. Tidak, kita diam saja. Tidak perlu di tuh kan. Coba tadi ke kiri. Nah, ini memperdebatkan kebenaran Receh. recehan. Di keluarga Al-Iram sebenarnya mengutip dari sebuah buku Ya. tentang kebenaran recehan itu. Ya. Don't sweat the small stuff. Jadi jangan terlalu sweat itu kan kita berkeringat. Berkeringat, ya. Jadi jangan berkeringat untuk hal-hal yang kecil. Maksudnya itu kalau di keluarga ada hal-hal yang kecil, kita jangan curahkan energi kita terlalu besar untuk itu. Ya. Don't sweat it semua. Termasuk tentang kebenaran yang receh. Tapi kalau Ya. kebenaran yang itu berkaitan dengan misalnya secara rohaninya, spiritual, kebenaran keyakinan, itu ya dipertahankan karena itu kebenaran mutiara. Jangka panjang. Jangka panjang. Masalahnya adalah apakah memilih ini dalam waktu ke depan ini itu masuk yang mutiara atau yang receh? Receh. Wah, saya no comment saudara. Receh dalam tanda petik. Betul. Nah kalau begitu, jadi mau milih A, mau milih B, mau milih C, ya sudah. Don't sweat the small stuff. Kita bangsa yang satu, kita berada dalam suatu kendaraan yang sama. Misalnya nih kan, Ya. sekarang ini ada 3 pilihan. Ya. Kiri, lurus, atau Kanan. kanan. Ini tidak berarti sesuai urutan, saudara, ya, penamaan ini. Ternyata begitu kita lanjut, tersedia tinggal 2 pilihan sekarang. Ya. Kan masuk putaran 2 Ya. ceritanya. Yaitu kiri atau kanan. Ya. Gitu. Ternyata kanan lah, Ya. misalnya. Begitu masuk kanan, macet. Nah itu kalau itu kebenaran recehan, jangan kita kata saya juga. Coba tadi kalau lurus, coba tadi kalau ke kiri, yang sudah ya sudah. Nah itu betul kebenaran receh. Jadi kita berhenti ya, sudah kita nikmati perjalanan. Iya. Kita sudah memilih jalan kanan ya sudah. Macet tidaknya kita nikmati gitu. Jadi untuk soal politik tidak perlu ada die hard ya menjadi seorang yang fans garis keras. garis keras itu Ya. nggak perlu ya. Bagian itu saya setuju. Bagian aja yang tidak setuju adalah kalau ternyata ada dimensi di luar yang recehan. Iya. Contoh misalnya ya. Iya. Ini hanya misal saja saudara. Iya. Kalau ternyata misalnya nih bahwa undang-undang dasarnya yang alam itu digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat itu tanah air ya. dan Nanti kami harus ikut penataran lagi. Pokoknya digunakan seluas-luasnya. iya, Nah itu menurut saya bukan recehan karena itu amanat undang-undang. Jadi kalau ada kekayaan, sumber daya alam, aset negara dan lain sebagainya antara untuk rakyat dan untuk kepentingan kelompok tertentu, menurut saya itu layak diperjuangkan untuk kemakmuran bangsa kita seluas-luasnya. Itu kalau betul. ada secara real karena Itu hak asasi itu ya. betul. Walaupun dalam kenyataannya amat sangat sulit memisahkan. Misalnya dari 3 pilihan kiri, lurus, kanan juga masing-masing itu sudah ada yang kasih uang sakunya masing-masing. Dari satu sumber yang sama. Kalau ke kiri ini ongkos bensinnya, lurus juga sama, kanan juga sama. Misalnya kita simbolis itu supaya aman. Gitu. Baik ya. Dan untuk untuk ke depan ini ya. Jadi istilahnya itu kan kebenaran recehan, ada kebenaran ya yang sebetulnya relatif gitu ya. Benar. Kalaupun istilahnya kita anggaplah salah dalam memilih gitu ya. Dan mungkin dalam kehidupan kita nggak ada yang berubah juga gitu. Betul. Kan istilahnya kan. Betul. Nah, artinya kita jangan sampai menghabiskan pikiran, betul ya, yang Yai sampaikan tadi, kita berkeringat sampai seolah-olah ya itu yang akhirnya menjadi terpecah belah gitu ya dalam masyarakat gitu. Betul. Ya. Setuju sekali. Nah, itu bagian yang sangat penting. Jadi tidak kita meyakini bahwa kita tidak, sangat mungkin kita itu keliru gitu. Kita membuka ruang untuk itu. Dan yang kedua, belajar berdemokrasi. Begitu ada yang terpilih, kita ikut semua karena kita dukung. Kita
belajar taat pada kesepakatan. Ya. Gitu. Dan ini saya kira aturan, saya mengambil contoh misalnya ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah di ada baju besinya itu yang diambil oleh orang Yahudi. Ya. Beliau seorang pemimpin, tapi ikut aturan, Ya. ikut kesepakatan. Kalau hakim sudah memutuskan bahwa ini milik orang Yahudi itu, Sayyidina Ali ikut, Ya. tidak memaksa. Ini Iya. kan punya saya yang benar. Tidak memanfaatkan kekuasaan. Benar, tidak memanfaatkan kekuasaan. Beliau ikut aturan sebagaimana semestinya. Dan mungkin Sayyidina Ali juga Ya. tidak mengubah aturan gitu. Mungkin itu gitu. Ya. Tapi kalaupun mengubah aturan itu sesuai aturan, maka itu sah. Ya. Aman. Aman. Begitu. Baik, pembicaraan yang sangat menarik ya Miftah, dan mohon izin kepada para pemirsa untuk malam ini kita belum bisa berinteraksi bertanya jawab langsung melalui live chat, dan sekiranya dari pemirsa akan ada pertanyaan, kami persilahkan untuk mencantumkan di kolom komen ya. Nanti di kesempatan yang akan datang mudah-mudahan kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan kami persilahkan Yai Miftah mungkin bisa menyampaikan closing statementnya dari pembicaraan kita malam ini. Sayyidina Muhammad wa alihi. Baik, terima kasih banyak Kusden, kawan-kawan guru semua. Saya kira insyaallah Kusden ingat ayat yang dibaca pada waktu syukuran pernikahan, barangkali ingat ayat yang dibacanya, ayat apa? Pernikahan siapa ya? Pernikahan Ustaz. Waduh. Oh, pasti ada ayat Al-Quran yang dibaca. Iya. Ya. Itu mah udah itu ya, sudah Default, sudah standar. Itu ayat surat Ar-Rum, surat 30 ayat 22. Bahwa wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda ayat kebesaran Allah Ta'ala itu adalah penciptaan langit dan bumi, dan disandingkan dengan tanda penciptaan langit dan bumi ini adalah bedanya lidahmu dan warnamu. Nah, kata alsinatikum wa alwanikum dapat dimaknai secara lahiriah, beda bahasa, ada bahasa Jawa, Sunda, Inggris, Melayu, lalu warna kulit. Warna kulit itu. Tapi bisa juga beda alsinatikum itu adalah beda apa yang diucapkan lisan. Karena setiap lisan punya isi kepala yang berbeda. Jadi tanda beda pendapat sebetulnya adalah tanda kebesaran Allah Ta'ala. Jadi perbedaan pendapat harus mengajarkan kepada kita, mengantarkan kita pada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alwan, warna, tidak selalu harus warna kulit, tapi warna pemikiran kita. Corak, latar belakang, mazhab, keyakinan, agama, itu masuk dalam laun, masuk dalam warna. Yang kebetulan juga sekarang diwakili oleh kelompok-kelompok organisasi menjadi warna, akhirnya menjadi identitas. Partai politik punya warna, warnanya juga jadi identitas. Misalnya tim ses punya warna, begitu ya, itu juga menjadi identitas, begitu. Nah, ia harus mengantarkan kita, inna fi dzalika laayatin lil alimin. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang alim. Jadi yang bisa mencari tanda kebesaran Allah Ta'ala pada perbedaan pendapat, pada perbedaan mazhab, itulah tanda orang yang alim. Kalau yang tidak bisa mengambil tanda, itu orang yang alim. Bukan pakai ain, tapi pakai hamzah. Nah, bedanya apa, Gus Den ya? Yang nggak mau mencari ilmu ya. Benar, begitu. Jadi perbedaan pendapat, perbedaan warna, pemikiran dan sebagainya, di situ ada tanda bagi orang yang alim, bagi orang yang berilmu. Terima kasih ya. Terima kasih, Selamat ya. hajatan demokrasi, doa terbaik untuk bangsa dan negara kita. Baik, Terima Yai. kasih. Terima kasih, Yai. Dan demikian acara malam ini. Mudah-mudahan
apa-apa yang kami bincangkan ada manfaatnya bagi para pemirsa semua, dan kami haturkan juga mohon maaf sekiranya dalam penyampaian ada yang kurang pas. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkaulah teladan bagi umatmu. Sholawat kami aturkan untukmu, ya Nabi. Ya Nabi, salam, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Sholawatullah alaika. Sholawatullah alaika. Akhlakmu menggetarkan dunia. Kau cintai orang yang membencimu. Denganmu budaya jadi merdeka. Penduduk langit pun mencintaimu. Ya Nabi, salam, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Sholawatullah alaika. Sholawatullah alaika. Keluar dari mulutmu, tak ada sangka buruk dari pikirmu, ya Nabi. Ya Nabi, salam, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Sholawatullah alaika. Sholawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammad